Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya, GBI Ensemble Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 persekutuan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanggal 25 sampai 26 kita akan melakukan snow trip di Gunung Hotam. Ayo bergabung dan nikmati keseruan bermain salju bersama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Ruth. Fundraising kembali diadakan. Gereja Ensemble Malang saat ini membutuhkan dana sebesar Rp58.750.000 untuk renovasi atap gereja. Mari kita bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, serta Saudara sekalian untuk bersama-sama merayakan Hari Jadi Gereja Ensemble yang ke-20. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2025, pukul 4 sore bertempat di John Wilson Community Center. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Shalom, haleluya. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Sukacita. Haleluya, ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai hati kami Tuhan, supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan hati yang bersuka cita ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sentuh hati kami ya Tuhan Yesus. Ubah hati kami Tuhan dengan yang baru. Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Betapa Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. betapa Tuhan, Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh
kasih-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau ajaib. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Oh, ajaib karya-Mu. Terima kasih Tuhan, bagaikan alir mengalir ya Tuhan kasih-Mu untuk Amin. kami yang ada di tempat ini ya Bapak. Bapak yang baik, Ya Yesus. kami ingin lebih lagi memuji dan memuliakan Haleluya. nama-Mu ya Tuhan. Pakai hati kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Yes. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan
Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Boleh tepuk tangannya saudara? Sama-sama kita katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, Penuhi baitnya. penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Yes, Tuhan. Engkau yang mendengar suruhan hati kami, Tuhan. Tidak pernah Engkau melepaskan kami, Tuhan, dari kasih-Mu ya Bapa. Ini kami, Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai kami ya Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, oh kami bersyukur. Haleluya, saudara-saudaraku dimanapun berada, kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang akan kami sampaikan. Untuk itu kita awali dengan kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau hari ini hamba akan menyampaikan daripada isi hati-Mu, Tuhan, tolong kepada setiap daripada kami, teguhkan iman percaya kami, berikan kepada setiap daripada kami rasa haus dan lapar, berikan kepada setiap daripada kami sukacita dan sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Bapa akan kasih setia-Mu, dan hamba akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Buka hati kami, buka pikiran kami, dan berikan kami ketenangan untuk menerima dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, atas karunia-Mu kepada setiap daripada kami dimanapun berada. Untuk itu Tuhan, pakailah kepada setiap daripada kami untuk membangun dan untuk memperlengkapi supaya kami bertumbuh di dalam kesatuan iman percaya kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya saudara, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, saat ini kita akan ambil firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ya. Siapkan ya, Efesus 4 ayatnya kita mulai dari yang ke-6 ya. Ya, di sini saya beri tema karunia
untuk membangun tubuh Kristus, supaya kita semua, saudaraku sekalian, memuliakan Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada setiap daripada kita, saudaraku sekalian. Minimum kepada setiap daripada kita Tuhan berikan satu karunia. Oke? Kita mulai persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan ini dari Efesus 4. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke 16 Jadi temanya karunia untuk membangun tubuh Kristus. Haleluya. Jadi ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan, terambil dari Efesus 4 ayatnya yang mulai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing, dengarkan baik, telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, saudaraku sekalian. Inilah saudaraku sekalian, kasih karunia diberikan bagi setiap kita semua, saudaraku sekalian. Kepada setiap daripada kita, ketika kita hidup baru, percaya Kristus, disitulah kita, saudaraku sekalian, lahir baru, saudaraku sekalian. Disitulah kita menerima masing-masing kepada setiap daripada kita diberikan karunia, saudaraku sekalian. Sesuai seperti yang disampaikan, menurut ukuran pemberian Kristus itu. Jadi Tuhan tahu, saudaraku sekalian, yang menjadi kapasitas kita ketika kita lahir baru, saudaraku sekalian. Ketika kita percaya kepada Kristus. Ketika kita beriman kepada Kristus. Amin. Itulah saudaraku sekalian. Bukan hanya kita diselamatkan oleh anugerahnya, tetapi kita diperlengkapi oleh karunia-Nya, saudaraku sekalian, supaya kita semua masing-masing dapat, betul saudaraku sekalian, menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Ini saudaraku sekalian. Dan kita lanjut, saudaraku sekalian, dikatakan ayat yang ke-8, itulah sebabnya kata das, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat yang ke-10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan saudaraku sekalian ingat sebelum kita lanjut ke ayat 11, bahwa Tuhan mempunyai kuasa, saudaraku sekalian. Inilah luar biasanya Tuhan kita, saudaraku. Dia punya kuasa, saudaraku sekalian, sehingga ia dapat melakukan apa yang ia kehendaki kepada bukan hanya kepada kita umatnya, tetapi seluruh ciptaannya, saudaraku sekalian. Baik yang ada di alam bawah, saudaraku, dunia, maupun yang ada di atas surga, saudaraku sekalian. Itulah saudaraku. Jadi ia yang berhak, saudaraku, mempunyai di bumi dan di surga, yang mempunyai kuasa baik di bumi maupun di surga. Tidak ada Allah yang lain, saudaraku sekalian. Ini mengkonfirmasi kepada setiap daripada kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang punya kuasa, baik di bumi maupun di surga, saudaraku sekalian. Inilah, saudaraku. Dan ayat ke-11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan
pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Inilah saudaraku sekalian, ya, ketika kita saudaraku ya diperlengkapi ya oleh Tuhan, tentunya ada tujuannya saudaraku sekalian, ya. Bukan karunia itu saudaraku sekalian ya diberikan kepada setiap daripada kita untuk saling bersaing, bukan saudaraku, tetapi untuk saling melengkapi. Dan yang terpenting saudaraku sekalian, karunia itu diberikan saudaraku untuk menjadi berkat sesama bagi kita semua. Bukan karunia itu saudaraku diberikan untuk kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri saudaraku sekalian, ya, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk melengkapi di dalam pelayanan, untuk memuliakan Tuhan. Masing-masing sudah ditentukan sesuai dengan kapasitasnya. Di sini dijelaskan saudaraku sekalian, ya, bahwa setiap daripada kita itu saudaraku sekalian ada yang karunia nabi, ada yang karunia rasul, dikatakan di ayat yang tadi saudaraku ini yang kita baca, ya, ayatnya yang ke-11 ini jelas sekali, ya, saya ulang. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudaraku sekalian, 5 jawatan ini saudaraku sekalian, iya, diberikan karunia pemimpin, sebagai pemimpin saudaraku sekalian, iya, ya, makanya kepada setiap daripada kita saudaraku sekalian, ya, Tuhan berikan sesuai dengan porsinya tadi disampaikan di awal, ya. Apapun ya yang Tuhan berikan itu berguna saudaraku sekalian, iya, kepada setiap daripada kita semua. Jadi jangan berkecil hati saudaraku, dan jangan iri hati kalau kita berlainan diberikan ya dengan ya rekan-rekan sepelayanan kita, ya, buat mereka ya karunia yang satu ya untuk memperlengkapi yang lain. Jadi berkolaborasi, bukan berkompetisi. Ini yang perlu dipahami saudara, ya. Dan juga saudaraku ya, saya lanjutkan ayat yang ke-13 ya di sini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudaraku sekalian, ya, ketika kita, iya saudaraku sekalian, diberikan karunia pada setiap daripada kita tadi ya, nabi, rasul, ya, penginjil, ya, gembala, pengajar, itu semua saudaraku, ya, untuk memberdayakan, ya, bagi iya sesama kita yang punya karunia untuk mengajar, ajarkan tentang firman-Nya, ya, tentang kebenarannya, tentang kasih-Nya saudaraku sekalian. Inilah ya supaya kita iya punya kedewasaan rohani, punya pengetahuan saudara, punya iman yang teguh, punya pengetahuan akan yang mana yang benar atas pengajarannya, mana yang salah atas pengajarannya. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu penting saudaraku sekalian, sehingga kita mempunyai pertumbuhan saudaraku, ya, mempunyai kedewasaan saudaraku, iya. Jadi ini untuk memperlengkapi itu saudaraku, supaya kita juga punya kesatuan penting sekali kepada setiap daripada kita, yaitu kesatuan iman kepada Kristus saudaraku, ya, supaya kita punya pikiran, supaya kita punya hati, ya, supaya kita fokus, punya tujuan saudaraku, yaitu iya memuliakan Tuhan saudaraku. Inilah yang terpenting kepada setiap daripada kita, ya. Bukan karunia itu diberikan ya saudaraku sekalian untuk aku, ya, supaya aku diakui, supaya aku dapat dilihat saudaraku, iya, bukan, ya, supaya aku dapat dianggap saudaraku, ya,
itu pamer namanya saudaraku, ya. Ketika itu sudah ada di dalam akunya yang salah, ya, motivasinya saudaraku, aku dapat diakui, aku dapat dianggap, aku dapat dilihat, itu ukuran manusia saudaraku yang menjadi kesombongan akhirnya, ya. Tetapi bagaimana untuk ukuran Tuhan saudaraku, ya, ketika karunia itu diberikan kepada setiap daripada kita, untuk aku diberikan karunia, ya, untuk jadi berkat bagi sesama. Aku diberikan karunia untuk memperlengkapi saudaraku dalam pelayanan. Aku diberikan karunia, iya, untuk pertumbuhan dalam tubuh Kristus. Aku diperlengkapi karunia untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, saudaraku sekalian, ya. Jadi selama ini mindset kita harus fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, saudaraku. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kalau kita diberikan karunia itu, saudaraku sekalian, dari Tuhan, saudaraku sekalian, ya, atas bimbingan Roh Kudus, tentu kita kembalikan, saudaraku. Iya, itu saudaraku, bukan untuk, iya, kepentingan kita, diri kita sendiri, ya. Itulah saudaraku, ya. Bukan kita untuk menyenangkan kemauan kita sendiri, tapi kita kembalikan saudaraku, ya, untuk menjadi berkat sesama kami, sesama kita semua, ya, saudara, ya. Dan apa yang disampaikan di sini saudaraku sekalian, dikatakan ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku, semuanya, siapapun kita, dimanapun kita, umat, ya, orang percaya, ya, umat pilihan Tuhan, pengikut Kristus, bahwa gembala kita itu, gembala agung kita, Kristus di atas segalanya. Jadi kita harus punya ketaatan atas perintahnya. Kita punya kesetiaan kepada Kristus, saudaraku sekalian. Iya. Dan yang tidak kalah penting, kita punya akan kasihnya, saudaraku sekalian. Ketika kita bertumbuh di dalam kedewasaan Tuhan kita bertumbuh, ya, di dalam tubuh Kristus, saudaraku sekalian. Iya, kita mau merendahkan hati kita untuk Tuhan, ya. Kita mau, ya, kita mau, selain kita merendahkan hati kita juga tidak mengulangi akan kesalahan kita, ya, yang di masa lalu yang pernah kita lakukan, saudaraku. Iya, kita bertobat, saudaraku sekalian. Iya, ini yang Tuhan kehendaki kepada setiap daripada kita, ya. Tuhan tidak menginginkan kita nengok ke belakang, tapi Tuhan menginginkan kita fokus kepada tujuan kita ke depan, saudaraku sekalian. Iya, Tuhan Maha Pengampun, ya. Untuk itu kepada setiap daripada kita, ketika mau kita bertumbuh di dalam kerohanian kita, maka kita diajarkan, saudaraku sekalian, untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni kepada setiap daripada kita semua, saudaraku sekalian. Ya, inilah saudaraku sekalian, ketika kita direndahkan, Tuhan akan meninggikan kita, saudaraku. Iya, ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka Dia bilang, marilah datang kepadaku yang lelah letih lesu. Tuhan menyambut kita dengan tangannya yang terbuka. Welcome, saudaraku sekalian. Ya, itulah kasih Tuhan kepada setiap daripada kita. Jadi kita dipilih Tuhan, saudaraku, diberikan karunia kepada Tuhan, bukan karena kepintaran kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena pangkat kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi karena kasih Tuhan kepada setiap daripada kita. Poinnya itu, amin. Iya, saudaraku sekalian. Jadi mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Mengapa kita harus meninggikan Tuhan? Iya, semua karena dari Dia, oleh Dia, kepada Dia kita kembali, saudaraku sekalian. Inilah saudaraku, ya, yang harus kita luruskan, ya. Mengapa kita harus fokus kepada tujuan kita, ya, ya, saudaraku sekalian, supaya nama Tuhan dimuliakan, saudaraku sekalian. Ya, ya, inilah kepada setiap daripada kita, supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan, supaya kita punya sukacita di dalam Tuhan dan ada damai sejahteranya. Karena apa, saudaraku? Ya, Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita, Roh Kudus yang senantiasa menyertai kepada setiap daripada kita, mengajarkan kita, mengingatkan kepada setiap daripada kita.
Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Saudaraku sekalian, iya, ketika kita dipenuhi oleh rohnya Tuhan, ketika ada kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, saudaraku sekalian. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat jadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Ya, bahwa setiap daripada kita, saudaraku, harus berbesar hati, harus optimis, harus aktif, harus apa yang kita lakukan menjadi kehendak Tuhan. Ya, harus kita lakukan apa yang menjadi berkat bagi sesama kita, saudaraku sekalian. Ya, saudaraku, ya ini jelas di sini Tuhan menghendaki supaya kita, saudaraku sekalian, ya punya etika, saudaraku. Ya, kita hidup di dalam, ya saudaraku, ya orang percaya, ya hendaknya kita harus sesuai dengan tuntunan daripada firman Tuhan. Kalau iya katakan iya, dikatakan. Kalau tidak katakan tidak, saudaraku. Ya, ini saudaraku penting kepada setiap daripada kita, supaya kita, saudaraku, ya dikatakan firman Tuhan, ya jangan menjadi batu sandungan, saudaraku. Ya, tetapi kita ini sebagai, ya surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, saudaraku. Ya, supaya kita harus mempunyai, ya saudaraku sekalian, ya etika di dalam pelayanan kita, saudaraku sekalian. Ya, di dalam segala hal aktivitas kita, ya ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, ya sehingga saudaraku sekalian, ya semua tersusun rapi dikatakan, ya di dalam seluruh tubuh Kristus, saudaraku sekalian. Tidak ada yang tidak penting, saudara. Semuanya penting, saudaraku. Ketika kita masing-masing melayani dengan kasih. Amin. Iya. Dikatakan jelas di sini, ya, supaya kita pertumbuhan kita itu membangun diri kita ini, saudaraku, di dalam kasih. Jadi jangan pernah kita punya motivasi lain di dalam melayani Tuhan, saudaraku sekalian, ya. Jadi ukuran daripada pelayanan kita ini bukan untuk menyenangkan hati manusia. Ingat itu, saudaraku sekalian. Bukan untuk dilihat oleh manusia, saudaraku sekalian. Bukan untuk dipandang manusia, bukan untuk dihargai manusia, saudaraku. Tetapi untuk, ya, memuliakan nama Tuhan, saudaraku. Itu yang terpenting buat kita semua. Kita dihargai oleh Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Iya, saudaraku. Seperti yang tadi disampaikan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, saudaraku sekalian, bukan untuk manusia, saudaraku. Ya, maka dari itu, saudaraku sekalian, nggak usah khawatir, saudaraku. Tuhan memberkati kepada setiap daripada kita masing-masing ketika kita menjadi, ya, orang percaya, lahir baru, ya, menerima anugerah dari Kristus, diselamatkan, hidup kekal. Kita juga diperlengkapi ketika kita masih menginjak bumi, saudaraku, dengan karunia-Nya, saudaraku. Ya, minimum satu karunia Tuhan berikan kepada setiap daripada kita. Kalau saudara belum tahu apa yang menjadi karunia di dalam kehidupan saudara, saudara harus, ya, mengintrospeksi, saudara. Tidak mungkin Tuhan Yesus, ya, melalui rohnya tidak memperlengkapi kepada setiap daripada kita. Ya, saudaraku sekalian. Untuk itu kita harus bergaul erat, ya. Kita harus banyak-banyak berlutut. Kita berdoa bersama Tuhan. Kita tanya Tuhan, saudaraku sekalian, ya, apa yang menjadi karunia di dalam setiap kehidupan kita. Ya, mempunyai sukacita, mempunyai damai sejahtera, saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita, kita lakukan itu, saudaraku. Ya, itulah yang menjadi bagian saudara. Ya, ketika saudara diperlengkapi oleh Tuhan, gunakan itu, saudaraku. Ya, karunia itu bukan untuk disimpan, saudaraku. Ya, ketika kita, ya, diberikan kepercayaan itu, kita manfaatkan, kita lakukan, saudaraku. Ya, tidak usah khawatir, saudaraku. Tidak usah takut, tidak usah minder, tidak usah malu, saudaraku. Ya, ya,
Tidak usah kita berpikiran, ya, saudara, ya, yang membuat kita bimbang, khawatir, takut atau apapun, saudara, ya, malu, minder, jauhkan itu. Itu intimidasi, saya katakan, ya, supaya kita tidak bergerak, supaya kita tetap di tempat, supaya kita pasif. Tetapi Tuhan mau kita aktif, saudaraku sekalian. Ini yang penting, ya, buat kita semua. Karunia itu kita harus gunakan. Artinya kita harus melangkah, saudaraku. Kita harus melakukan, kita harus bergerak, kita harus berjalan. Nah, itu saudaraku sekalian. Bukan kita diam, ya, kita terikat, kita terbelenggu, ya, kita takut, kita pesimis, ya, kita jadi orang yang pasif, saudaraku sekalian. Bukan itu, ya. Itulah saudaraku, kita terikat, ya, oleh kuasa-kuasa kegelapan, ya, oleh pikiran-pikiran negatif, saudaraku. Ya, kita ada di dalam kegelapan, tetapi kita mau jadi anak-anak terang. Kita ada di dalam terang, saudaraku, ya, supaya karunia ini, saudaraku, ya, punya nilai, ya, berguna. Itu penting buat kita semua, ya, saling menopang, saudaraku. Kita punya kesatuan di dalam, ya, orang-orang percaya, untuk kita bertumbuh bersama-sama, punya kedewasaan rohani, tahu menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, saudaraku sekalian. Dan di samping itu, saudaraku sekalian, iya, kita punya kasihnya Tuhan, saudaraku, sehingga kita, iya, sudah dapat, saudaraku, iya, melakukan, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, dimampukan, saudaraku sekalian. Untuk itu, ya, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, sekali lagi, saudaraku sekalian, ya, bahwa semua karunia itu dari Tuhan, saudaraku sekalian, ya, atas kasihnya. Bukan saudara kaya, bukan saudara punya jabatan, bukan saudara punya pangkat, ya, bukan, saudaraku sekalian, ya. Karunia itu, saudaraku sekalian, ya, Tuhan berikan kepada setiap daripada kita, ada maksud dan tujuan. Kita mau dipakai, saudaraku sekalian. Ya, kita mau diberdayakan. Kita mau Tuhan aktif buat kita semua, saudaraku. Ya, supaya kita, saudaraku, diajarkan untuk berbagi, ya, kasih ya Tuhan kepada setiap daripada, ya, umatnya, ya. Makanya kepada sesama kita semua, saudaraku, ya, kita dipenuhi oleh kasihnya Tuhan, ya, yang tinggal di dalam hati kita. Kita dipimpin oleh rohnya Tuhan. Ada kasihnya, ada sukacitanya, ada damai sejahteranya, ada kesabarannya, ya, ada kemurahannya, ada kebaikannya, saudaraku sekalian. Ya, ada kesetiaannya, ada kelemah lembutannya, dan ada penguasaan diri bagi setiap daripada kita semua. Ketika kita dipimpin oleh rohnya Tuhan, ada roh yang senantiasa menyertai, ya, kepada setiap daripada kita dalam pelayanan kita, saudaraku, dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, semuanya, dalam rumah tangga kita, ya, semuanya, saudaraku sekalian, ya. Itulah penyertaan Tuhan memperlengkapi kepada setiap daripada kita, ya. Kita dilengkapi, saudaraku sekalian, ya, oleh karunia ini, supaya kita berguna dimanapun kita ada, saudaraku, menjadi terang, menjadi garam, saudaraku sekalian. Ya, apa yang ada pada kita, saudaraku, ya, kita ingat bagaimana Tuhan memberikan tongkat kepada Nabi Musa, saudaraku sekalian. Ya, hanya sebatang tongkat, saudaraku sekalian. Ya, ketika itu digunakan, ya, untuk membelah Laut Merah, maka itu, saudaraku sekalian, menjadi berkat, ya, menyelamatkan umatnya Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudaraku, ya, ketika tongkat itu dipukul batu, saudaraku sekalian, ya, maka itu, saudaraku sekalian, ya, firman Tuhan katakan, ya, bukan itu yang Tuhan kehendaki. Makanya, saudaraku sekalian, kita perlunya minta tuntunan dari Roh Kudus, ya, apa yang menjadi kehendaknya. Tongkat yang di tangan Nabi Musa, saudaraku, ya, bisa dilakukan, ya, menjadi berkat atas kehendaknya. Dan itu juga bisa dilakukan, saudaraku sekalian, bukan atas kehendak Tuhan, tetapi kehendaknya kita sendiri, saudaraku. Iya, jadi karunia itu, saudaraku sekalian, ketika kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan menghendaki itu, saudara.
Iya. Tetapi apa yang menjadi kehendak kita? Tuhan katakan ketika Nabi Musa memukul batu itu, memang batu itu keluar air. Ketika umat Tuhan, ya pada saat itu membutuhkan air, saudaraku sekalian, kejadian yang dimana Nabi Musa ini, saudaraku, membawa umat Israel keluar dari Mesir, saudaraku, di padang gurun yang luas itu. Mereka kehausan, ya, mereka dengan penuh emosional, dan Musa terbawa, saudaraku sekalian, dengan emosinya. Tuhan sampaikan, katakan saja dengan batu itu keluar air. Tidak harus dipukul, saudaraku sekalian. Tetapi Musa terbawa oleh emosi, ya, dipukulnya batu itu, saudaraku sekalian. Bukan hanya diperkatakan saja. Tuhan perintahkan, perkatakan saja, batu itu akan keluar air, ya, apa yang kamu katakan. Tetapi Musa, ia memukul batu itu, walaupun sama-sama keluar air, saudaraku sekalian. Tetapi di sini, saudaraku sekalian, iya, kita, ya, lepas kontrol, ya, kurangnya penguasaan diri. Makanya penting sekali buat kita di sini. Saya menyampaikan, ya, setiap daripada kita hendaknya minta tuntunan daripada Roh Kudus, saudaraku sekalian, sehingga kita ada di dalam penyertaannya, ya, sehingga kita dipimpin oleh Rohnya Tuhan, bukan dengan emosional, bukan dengan terpaksa, ya, saudaraku sekalian. Ya, ini penting kepada setiap daripada kita. Ketika kita Tuhan percayakan untuk mengambil bagian di dalam melayani Tuhan, saudaraku sekalian, tidak pakai emosional, saudaraku, iya, tetapi pakai kasih, saudaraku. Iya, inilah, tidak pakai motivasi, saudaraku, tetapi kita saling melengkapi, saudaraku. Amin. Ya, sehingga nama Tuhannya dimuliakan. Untuk itu, saudaraku sekalian, ya, bahwa karunia ini, ya, untuk membangun tubuh Kristus. Yang pertama, saudaraku sekalian, karunia yang Tuhan percayakan kepada setiap daripada kita pakai, saudaraku, ya, supaya menjadi berkat, saudara. Ya, kita harus aktif, saudara. Ya, dan yang kedua, saudaraku, karunia Tuhan berikan kepada setiap daripada kita untuk membangun tubuh Kristus, ya, supaya kita punya kedewasaan rohani, saudaraku, saling memperlengkapi, ya. Tadi dikatakan, saudaraku sekalian, ada yang, ya, sebagai nabi, ada yang sebagai rasul, ada yang sebagai pengabar Injil, ada yang sebagai gembala, dan ada yang sebagai pengajar. Semuanya itu Tuhan perlengkapi kepada setiap daripada kita untuk membangun tubuh Kristus. Dan yang tidak kalah penting, karunia itu Tuhan berikan, saudaraku, untuk memuliakan nama Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, untuk memuliakan nama Tuhan, ya, saudaraku, kita di situ menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, itulah, saudaraku sekalian. Ketika kita punya kedewasaan rohani, tentunya kita punya etika, kita beretika di mana Tuhan ada, saudaraku sekalian. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Ya, di mana, saudaraku sekalian, pengurapan turun atas pelayan-pelayannya Tuhan. Ya, supaya kita semua, saudaraku, diberdayakan, supaya kita semua, saudaraku, saling melengkapi. Itulah, saudaraku, tujuan daripada Tuhan untuk kita semua atas karunia-Nya, untuk kita bersatu hati, untuk kita bertumbuh dewasa, ya, tahu mana yang benar dan yang tidak benar, saudara. Amin. Ya, yang tidak kalah penting, saudaraku sekalian, karunia itu Tuhan berikan karena kasih-Nya kepada setiap daripada kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Ya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah hamba sampaikan pada saat ini melalui media online ini, Tuhan. Biar banyak sekali umat-umat-Mu saat ini, Tuhan, ya, yang mendengar, dan umat-umat-Mu yang memahami, bukan saja mereka hanya mendengar, menerima, tapi memahami akan, ya, kehendak-Mu bagi setiap, ya, umat-Mu dimanapun berada, Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karunia yang Kau berikan kepada setiap daripada kami untuk memperlengkapi di dalam pelayanan kami, untuk kami dapat bertumbuh rohani kami, Tuhan, mempunyai kedewasaan. Kami tahu Tuhan akan tujuan daripada kehendak-Mu atas kehidupan daripada kami.
Terima kasih Bapak, sehingga kami dapat memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, terima kasih Engkau yang memilih kami, Engkau yang mengutus daripada kami, dan Engkau yang memperlengkapi kepada setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kudus. Terus Tuhan bentuk daripada kami untuk menjadi serupa akan Engkau. Dan terima kasih Bapa, Engkau penuhi kami dengan kasih-Mu dan mampukan kepada setiap daripada kami untuk menjadi pelaku atas firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa kepada setiap daripada mereka dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan. Bagi mereka yang terikat Tuhan lepaskan, bagi mereka yang lemah Tuhan kuatkan, bagi mereka yang sakit Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang senantiasa menerangi jalan hidup mereka, firman-Mu yang senantiasa menerangi pikiran mereka, dan firman-Mu tetap tinggal di dalam hati mereka. Penuhi kepada setiap daripada mereka akan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sebelum hamba akhiri, Tuhan, hamba memberkati kepada setiap daripada mereka semua, dimanapun berada, di dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan. Engkau memberkati di dalam aktivitas mereka semua, dimanapun berada. Engkau memberkati pekerjaannya mereka, Engkau memberkati di dalam mata pencarian mereka, dan Engkau buat berhasil. Engkau menjadikan mereka semua Tuhan orang-orang yang takut akan Engkau dan berkenan kepadamu. Mereka menjadi kepala, bukan ekor. Apapun yang mereka perbuat, lakukan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat-berkat atas kebutuhan jasmani mereka Tuhan sudah sediakan, dan Tuhan cukupkan. Dan untuk kebutuhan rohani mereka, Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan rasa haus dan lapar bagi mereka, supaya mereka Tuhan mendengar dan memahami dan mau datang kepadamu, bersekutu kepadamu dengan rasa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Roh Kudus, tuntunanmu, penyertaanmu, dan terima semua berkat-berkat dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang bersama Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah umat Tuhan yang percaya. Semua sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBN Sampel, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBN Sampel. Ibadah Raya, GBN Sampel Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBN Sampel Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBN Sampel Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 persekutuan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanggal 25 sampai 26 kita akan melakukan snow trip di Gunung Hotam. Ayo bergabung dan nikmati keseruan bermain salju bersama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Ruth. Fundraising kembali diadakan. Kerajaan Sampel Malang saat ini membutuhkan dana sebesar Rp58.750.000 untuk renovasi atap gereja. Mari kita bersama-sama ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, serta Saudara sekalian untuk bersama-sama merayakan Hari Jadi Gereja Ensample yang ke-20. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2025, pukul 4 sore bertempat di John Wilson Community Center. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan.
Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.